Baik, terima kasih Bang Kerni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kira kita diskusinya yang beradab dan beretika agar tidak menyinggung pribadi orang. Bang Kerni, saya ingin sampaikan reformasi Polri bukanlah tuntutan rakyat, akan tetapi tuntutan politik. Dalam prakteknya kita lihat isu dan wacana reformasi Polri ini triggernya daripada peristiwa 25 Agustus 2025 yang lalu. Kita lihat dalam aksi demonstrasi besar-besaran dari Sabang sampai Merauke, ada 9 tuntutan rakyat kepada pemerintah. Dan mayoritas tuntutan rakyat kepada pemerintah itu adalah ke DPR. Salah satunya menolak rencana kenaikan gaji DPR. Terus menolak tunjangan DPR. Meminta transparansi gaji anggota DPR dan bubarkan DPR. Tidak ada tuntutan rakyat di dalam 9 tuntutan itu reformasi Polri. Lantas ini berbalik. Ketika terjadi peristiwa tanggal 28 Agustus, adanya kekeliruan satu anggota saja. Yang dilempar itu institusi secara keseluruhan yang disalahkan. Padahal petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam mengamankan aksi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 25, 26, 27, 28 dan seterusnya, tujuannya hanya satu, Bang Kerni. Menjalankan fungsi Kamtibmas. Sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 4. Menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi masyarakat. Jadi petugas kita di lapangan ya bukan hanya mengamankan demonstrasi. Akan tetapi selain mengamankan demonstrasi, petugas kepolisian juga di lapangan mengamankan objek vital nasional, gedung DPR RI, beserta dengan isi-isinya anggota DPR RI di sana. Seharusnya kita berterima kasih kepada Polri karena apa? Karena trigger pada tanggal 28 Agustus 2025 tersebut tidak terjadi pendudukan di gedung parlemen sehingga tidak menimbulkan parlemen jalanan. Ini kan tuntutannya kepada DPR. Lantas kenapa sekarang polisi yang disalahkan dengan satu kekeliruan anggota? Dan anggota yang keliru tersebut dalam melaksanakan tugasnya telah dihukum, diberikan sanksi tegas. Berbicara reformasi, Bang Karni, reformasi tersebut sudah dicanangkan sejak tahun 99 dan momentumnya telah terjadi melalui TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000. Kultur dan budaya kepolisian yang militeristik dahulunya berubah menjadi polisi sipil. Jadi kita harus mempertahankan ini. Seperti yang dibilang oleh tadi pengamat mana tadi, bahwasannya Polri harus dibubarkan. Saya tidak sependapat dengan bahasa-bahasa yang tidak optimis seperti itu. Ini sangat aneh dan janggal sekali. Kenapa? Karena dari 9 tuntutan rakyat kepada pemerintah tidak ada di situ menyangkut kepolisian. Lantas karena tragedi adanya almarhum Apan itu berubah wacananya kepada Polri. Ini kan aneh sekali gitu loh. Makanya saya lihat kalau memang peristiwanya ini dibolak-balik kepada Polri, berarti kita sedang menjalankan sistem dalam sebuah grand design untuk pemerintahan yang langgeng. Kalau tidak ada polisi, bisa terjadi aksi makar, Bang Karni, pada peristiwa 28 Agustus. Bisa guling itu pemerintahan. Kalau sudah diduduki DPR, selesai, game over udah. Pemerintahan Prabowo Gibran. Karena tuntutan rakyat, Bang Karni, nomor satunya adalah turunkan Prabowo Gibran. Poin nomor satunya. Itulah jiwa korsa yang dimiliki oleh kepolisian, menjaga itu agar tidak terjadinya makar, agar tidak terjadinya parlemen jalanan, agar tidak terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara. Makanya saya secara pribadi berterima kasih kepada Kapolri,
Bapak Listio Sigit, walaupun banyak yang mencerca kepolisian, gagal-gagal, saya menganggap mereka berhasil dalam upaya arah tindakan-tindakan makar dalam menggulingkan pemerintahan yang sah. Bang Karni, saya kira Polri senantiasa dan memegang teguh catur prasetyanya dan triberatanya dalam memberikan perlindungan yang aman damai terhadap rakyat kita maupun pemerintahan kita. Memang benar, Polri adalah alat negara sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 4. Tapi kita tidak melihat dari sisi kebaikan Polri ketika ada kekeliruan salah satu anggotanya. Ada ulang-ulang dari tadi, Ya, hanya gara-gara satu anggota. sisi Apa? kebaikannya contohnya. Enggak, tunggu dulu. Ya. Apa Anda tidak mendengar selama ini Ya. keluhan berbagai masyarakat? Dari kasus Sambo sampai kasus Judol. Apa ada narkoba, segala macam. Anda nggak mendengar? Ya nggak apa-apa kalau Anda nggak dengar. Enggak, oke. Bisa saya jawab Bang Karni? Bukan. Saya menjawabnya begini saja. Dalam sistem peradilan pidana kita, kita semua berlandaskan kepada hukum. Mulai dari kasus Sambo, kasus Judol, dan lain-lainnya. Saya kira semua diproses hukum. Tidak ada yang kebal hukum karena kita adalah negara hukum. Lain halnya kalau memang seperti kasus Sambo yang dipertanyakan masyarakat itu tidak diberikan kepastian hukum apakah Sambo bersalah atau tidak. Pengadilan telah memberikan keputusan itu dia bersalah. Artinya apa? Tidak ada yang kebal hukum negara ini sekalipun petinggi Polri ya berbintang, berpangkat dan lain-lainnya apabila salah ya tetap salah. Jadi kalau dibilang reformasi saya lebih setuju pembenahan dan perbaikan di institusi kepolisian Bang Karni. Jadi saya berharap dengan adanya tim transformasi reformasi Polri, bentukan dari Pak Kapolri ini bisa membenahi baik itu kultur ya dari sistem SDM, perilaku dan lain-lainnya di internal kepolisian dan bersinergi dengan tim transformasi tim reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi saya juga ingin menanggapi Bang Karni karena saya juga pengacara daripada Ibtu Rudiana di sini terkait dengan yang kata Rismon tadi alat bukti dalam kasus Pina Cirebon. Saya kira terkait dengan kasus Pina Cirebon Bang Karni sudah selesai perkaranya dan terpidana juga sudah melakukan PK baik pra peradilan. Semuanya ditolak. Jadi kalau mengenai dengan CCTV katanya kenapa nggak dibuka, CCTV itu memiliki kapasitas penyimpanan Bang Karni. Paling lama 1 bulan. Jadi makanya ditanya tidak ada filenya lagi karena otomatis hapus dan berganti dengan file-file yang baru. Jadi jangan juga Rismon menuduh kepolisian melakukan rekayasa. Saya kurang setuju sekali karena kalau menyebut kepolisian berarti kita melempar seluruh anggota kepolisian dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada oknum ya silakan berbicara oknumnya saja. Dari 579.000 personel kepolisian saya tidak melihat 50%-nya melakukan pelanggaran. Terima kasih Bang Karni.